Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu adalah membicarakan tentang finitely repeated games. Nah, finitely repeated games ini bagaimana? Coba bayangkan demikian. Bayangkan ada dua pemain, itu memainkan game yang sama, katakanlah Prisoner's Dilemma, atau katakanlah Zero Sum Game, atau Inspection Game, itu berulang-ulang. Katakanlah mereka memainkan selama 10 kali. Mungkin contoh yang menarik adalah, kalau dulu lomba catur dunia ya, itu ada yang terkenal adalah Garry Kasparov dan Anatoly Karpov, itu memainkan beberapa kali pertarungan catur seperti itu. Dan setiap kali catur biasanya menyita waktu sampai 4 jam, 6 jam, dan lain sebagainya. Sangat lama sekali. Ini waktu itu menjadi di tahun 90-an, itu adalah event yang sangat besar sekali sebenarnya. Nah, juga di bidang yang lain, katakanlah untuk sport misalkan, orang yang melakukan mendalami tinju misalkan, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bertinju di dalam suatu kontes itu lebih dari 12 ronde, karena maksimum hanya 12 ronde. Juga hal yang sama dengan para pemain bola. Ya, mereka tahu bahwa 2 kali 45 menit selama ini tidak ada kemudian perpanjangan waktu untuk kemudian bisa penalti, ya sudah mereka akan melakukan pertandingan itu 2 kali 45 menit. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana melakukan atau memilih strategi terbaik dari memainkan game seperti ini? Nah, kita definisikan dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, apa itu repeated games? Repeated games itu adalah multi-stage game, ya, di mana di setiap game itu merupakan permainan itu sendiri. Jadi kayak one shot game, tetapi kemudian kita jejerkan gitu, kita lakukan berulang-ulang. Ya. Jadi ini yang akan kita diskusikan. Nah, terdapat 2 alasan mengapa perlu mempelajari repeated games. Jadi yang pertama, repeated games itu mampu mendapatkan konteks yang lebih realistis, karena seringkali kita berhadapan dengan mitra bisnis dan atau juga kolega di kantor dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu repeated games. Yang kedua, itu repeated games menghasilkan struktur yang matematis yang membuat analisis menjadi lebih kaya. Ya. Nah, mari kita mulai dengan salah satu analisis yang disebut dengan finitely repeated games. Jadi, di dalam finitely repeated games, 2 orang pemain itu memainkan satu game yang sama, berulang-ulang, namun mereka paham bahwa pada stage tertentu atau pada round tertentu, game akan selesai, game akan berhenti. Nah, di dalam finitely repeated games dimungkinkan dilakukan secara simultan ataupun juga dilakukan secara sequential, misalkan leader dan follower kalau di dalam Stackelberg oligopoly misalkan. Nah, lalu bagaimana cara pertimbangan apa yang akan digunakan dalam memilih strategi ini? Yang pertama itu adalah adanya perhitungan terkait dengan akumulasi payoff. Jadi yang terutama dipikirkan oleh seorang pemain itu adalah sebanyak apa akumulasi payoff yang akan mereka lakukan. Yang kedua itu adanya pertimbangan time value of money, yang nanti kita akan absorpsi itu dengan discount factor. Dan yang ketiga, karena orang mengetahui kapan game itu akan berhenti dilakukan, maka di sana pasti akan ada apa yang disebut dengan end game behavior, yaitu adalah perilaku saat game itu akan di stage terakhir atau round terakhir dimainkan. Itu adalah disebut dengan end game behavior. Ya. Nah, perlu dicatat, karena di sini game yang sama dilakukan berulang-ulang oleh 2 orang atau lebih, maka di sini ada faktor reputasi. Reputasi akan membangun, karena kalau kita bermain dengan orang yang sama berulang-ulang, kita akan tahu karakter dia juga tahu karakter kita, ya, sehingga ada reputasi yang terbangun di situ. Nah, lalu bagaimana cara menghitung akumulasi payoff? Nah, ini kita perlu hati-hati karena kita memperhitungkan apa yang disebut dengan intertemporal decision making process. Jadi pengambilan keputusan antar waktu. Nah, perhitungan itu dilakukan dengan menggunakan metode present value, dan di sana kita menggunakan apa yang disebut dengan discount factor atau delta, di mana delta itu adalah sama dengan 1/1 plus R, di mana R itu adalah discount rate. Nah, apa hubungan antara discount rate dengan discount factor? Kalau discount rate ini kecil,
maka discount factor-nya itu akan cenderung semakin tinggi. Nilai discount factor itu antara 0 sampai 1. Jika R itu adalah 0, maka delta itu adalah sama dengan 1. Artinya apa? Artinya tidak ada discount, tidak ada discounting. Tidak ada discounting itu apa? Seperti halnya kalau kita punya baja ringan, itu kita simpan selama 1 tahun, ya tentu yang namanya baja ringan tidak akan basi. Ya. Tidak akan berkarat, namanya baja ringan. Ya. Jadi tidak akan ada penurunan nilai dari baja ringan itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan apa yang disebut dengan no discounting. Nah, semakin besar R, maka semakin kecil delta atau semakin kecil discount factor, yang artinya penyusutannya semakin tinggi, ya, semakin besar. Ya, jadi kalau discount factornya itu katakanlah 0,5, itu artinya dalam waktu dari T ke T plus 1, itu kemudian payoff-nya ini bisa turun 50%. Begitu kira-kira. Ya. Nah, delta ini dipakai untuk melihat apa? Ini yang menarik. Di game teori, seringkali kita menggunakan discount factor ini untuk mengindikasikan apa yang disebut dengan tingkat kesabaran seseorang. Semakin besar discount factor, berarti orangnya adalah semakin sabar. Tapi semakin kecil discount factor, itu menunjukkan orangnya tidak sabaran. Artinya dia lebih membobot kondisi yang ada sekarang, itu lebih besar daripada apa yang akan terjadi nanti. Nah, lalu bagaimana cara penghitungan akumulasi ini? Bisa dilihat di formula tersebut. Nah, mari kita lihat untuk bagaimana kita akan menghitung untuk contoh untuk finite repeated games, ya, di mana di sini ada prisoner's dilemma, lalu katakanlah kedua pemain mengambil selama 5 game itu adalah mengambil Nash equilibrium, jadi ngambil DD, katakanlah outcome-nya adalah DD terus. Nah, di sini diasumsikan discount factor-nya adalah 0,5, sehingga Anda bisa melihat, Anda tinggal masukkan di dalam equation tersebut, dan hasilnya berapa? Kalau di jumlah itu adalah 5,812. Ya. Perhatikan bahwa semakin besar nilai discount factor, maka semakin besar pula nilai total payoff yang akan didapatkan oleh pemain. Ya. Jadi ini semakin sabar, dia kecenderungannya akan mendapatkan akumulasi payoff lebih tinggi daripada pemain yang tergesa-gesa. Nah, ini salah satu contoh bagaimana penerapan di game teori. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memilih? Kita akan menggunakan apa yang disebut dengan automaton atau automata. Automaton itu adalah untuk singular, automata itu adalah plural. Apa itu automaton atau automata? Ketika kita memainkan suatu game yang bersifat repeated, maka seringkali kita akan mengembangkan program. Ya. Kita akan membuat program. Bagaimana cara memilih sequence dari strategi itu. Program yang dikembangkan untuk memainkan permainan, inilah yang berulang-ulang itu. Itulah yang disebut dengan automaton. Jadi kita membuat kayak programming bagaimana cara memainkan game. Jadi kalau Anda lihat di beberapa game di komputer, itu seringkali muncul. Jadi kalau game kaitannya dengan membuat peradaban begitu ya, tiba-tiba nanti ada tiba-tiba Anda baru bermain 17 menit, lebih 40 detik, tiba-tiba ada negara lain yang menyerang. Itu sebenarnya automaton itu. Itu adalah sesuatu yang dibuat sengaja oleh si desainer gamenya. Ya. Nah, itu kira-kira. Pertanyaannya kemudian adalah, atau challenge bagi kita adalah, bagaimana mencari automaton terbaik di antara berbagai automata yang ada di dalam memainkan game ini secara finitely repeated games. Itulah challenge kita. Nah, mari kita lihat berbagai macam yang ada. Di dunia nyata bagaimana kita melihat automata atau automaton? Kita masih ingat dulu kita punya pemain badminton nasional namanya Mas Icuk Sugiarto dari Solo. Nah, Pak Icuk ini kalau bermain itu dulu saya lihat suka sekali dengan rally-rally panjang. Jadi lob-lob ke belakang, dan itu sangat melelahkan sebenarnya. Ya. Tetapi beliau punya musuh bebuyutan namanya yang kidal dan mainnya cepat. Nah, ini antara Pak Icuk dengan Pak Yang ini tentu memiliki automata yang berbeda. Yang sukanya gedoran, Pak Icuk Sugiarto lebih suka rally-rally. Atau juga di dunia tinju kita mengenal ada Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Sugar Ray
Robinson ini memiliki pola yang sama, yaitu adalah jab straight dan kemudian menari-nari di sepanjang ring, ya, di dalam ring itu. Atau dalam dunia perang ada orang namanya Hitler yang mengembangkan apa yang disebut dengan perang kilat atau blitzkrieg, yang itu bertumpu pada kecepatan dari divisi panzer dia. Kalau di bidang catur itu orang-orang seperti Garry Kasparov dan Anatoly Karpov ini hampir sama. Mereka kecenderungannya memainkan gambit menteri yang cenderung agak tertutup. Tetapi juara dunia di tahun 70-an, Bobby Fischer dari Amerika, itu lebih frontal. Dia membukanya dengan pembukaan yang sangat terbuka. Jadi misalkan Ruy Lopez atau Hindia Raja. Jadi langsung frontal, pertarungannya frontal. Ini adalah contoh-contoh automata. Anda bisa melihat berbagai automata lain yang itu dikembangkan oleh tiap individu ataupun juga lembaga. Nah, mari kita lihat. Kita akan ambil satu contoh untuk finitely repeated games, yaitu adalah terkait dengan prisoner's dilemma. Bayangkan kalau kita memiliki prisoner's dilemma, kita mainkan selama 10 kali. Lalu di sini kita akan memiliki berbagai otomata, ya. Ada backward induction, ada trigger strategy atau sering disebut dengan Grimm strategy, ada tit for tat, ada tat for tit, ada always cooperate. Sebenarnya di paper-paper di papernya Ken Binmore dan Samuelson itu ada Tweedledee, Tweedledum, dan Tweedledee dan lain sebagainya yang itu dikembangkan oleh mereka. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mana di antara automata ini yang merupakan yang akan menghasilkan akumulasi payoff terbesar. Nah, inilah yang kemudian menarik untuk kita dalami. Bagi rekan-rekan yang mempelajari teori ekonomi mikro, biasanya ketika berbicara tentang finitely repeated games, yang dipakai biasanya adalah atau yang dikenalkan itu adalah backward induction. Mengapa menggunakan backward induction? Karena backward induction itu adalah satu-satunya automata atau automaton yang mengikuti proposisi subgame perfectness equilibrium. Tapi ada pertanyaan di situ, apakah kemudian backward induction ini optimum dari sisi akumulasi payoff? Belum tentu. Nah, ini jadi masalah kemudian. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah real players itu juga menggunakan backward induction? Nah, di dalam analisis di game teori kita tidak hanya mengenalkan pada backward induction, karena backward induction hanyalah satu dari sekian banyak automata yang mungkin ada. Sehingga kami akan menjelaskan berbagai macam automata yang mungkin bisa dilakukan di dalam finitely repeated games untuk prisoner's dilemma. Mari kita mulai dengan backward induction. Apa itu backward induction? Backward induction itu adalah teknik mencari solusi dari suatu permainan yang berulang-ulang dengan cara mencari dari solusi terakhir. Jadi kalau game itu dimainkan selama 10 kali, maka yang perlu dilakukan adalah bukan menyelesaikan dari round 1, tapi menyelesaikan dari round 10 dulu. Ya, setelah round 10 apakah ada game berikutnya? Tidak ada. Ya, selesaikan round 10. Perlukah kita mendiskusikan round 1 sampai round 9? Tidak perlu. Sehingga kemudian kita hanya akan menyelesaikan round ke-10 seperti halnya kita menyelesaikan one shot game. Jika round ke-10 sudah selesai, baru kita maju satu langkah masuk ke round ke-9. Apakah ada game setelah round ke-9? Tidak ada, karena sudah kita selesaikan, yaitu round ke-10. Bagaimana dengan round 1 sampai 8? Tidak relevan untuk dibicarakan. Balik lagi, di dalam backward induction, round 9 diselesaikan seperti halnya one shot game. Jika ini sudah diselesaikan, maju lagi satu langkah ke round ke-8. Di round ke-8 kita selesaikan, perlukah kita memikirkan round 9 dan 10? Tidak perlu, karena sudah kita selesaikan tadi. Membicarakan round 1 sama 7 tidak juga relevan, sehingga kita hanya fokus pada round 8. Round 8 diselesaikan secara one shot game. Demikian seterusnya sampai ke game atau round pertama. Nah, mari kita lihat. Untuk backward induction, apa yang perlu dilakukan? Pemain akan, katakanlah kita pemain 2, itu memainkan backward induction. Kalau pemain 2 memainkan backward induction, maka yang kita lihat adalah ini adalah game ke-10. Nah, di game ke-10 itu dianggap sebagai one shot game. Di dalam one shot game, kalau prisoner's dilemma,
itu the best response atau dominant strateginya itu adalah K, yaitu adalah khianat. Ya, sehingga pasti pemain 2 akan memainkan khianat, apapun yang dilakukan oleh pemain 1. Kita asumsikan pemain 1 juga mengambil K di sini. Oke. Nah, setelah game ke-10 ini selesai, kita maju satu langkah ke game ke-9. Diselesaikan secara one shot game lagi. One shot game untuk Prisoner's Dilemma itu adalah K. Balik lagi, the dominant strategy atau the best response itu adalah K, sehingga bagi pemain 2 akan selalu memilih strategi K. Inilah yang akan terjadi. Oke. Lalu bagaimana dengan game ke-8? Oke, mari kita maju ke game ke-8. Di game ke-8 sama lagi. Yang bersangkutan akan pemain 2 itu memilih strategi K, apapun yang dipilih oleh pemain 1. Meskipun di situ pemain 1 milih S, monggo saja. Tetapi di dalam Prisoner's Dilemma, subgame perfectness equilibrium-nya itu adalah K, atau the dominant strategy-nya adalah K. Hal yang sama juga akan dilakukan di game ke-7. Nah, mari kita masuk ke dalam game ke-9 ya. Round ke-9 ini adalah yang kita lihat di round ke-9. Bagi pemain 2 itu selalu terus memilih K terus ya. Sementara pemain 1 tadi kadang-kadang ngambil S juga. Tetapi itu tidak dihiraukan oleh pemain 2. Kenapa? Karena dia sudah sepakat menggunakan automaton backward induction. Nah, mari kita lihat game terakhir, yaitu adalah di T1. Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Nah, sehingga kalau kita gabungkan rata-ratanya berapa? Pemain 1 hanya mendapat 0,7, pemain 2 mendapatkan 2,8. Inilah yang disebut dengan backward induction. Otomata yang lain apa? Oh, banyak. Jadi salah satunya adalah selalu setia. Boleh. Karena kita yang kita cari apa? Kita sedang mencari automaton terbaik di antara berbagai macam otomata. Nah, inilah selalu setia ya. Ini kalau kita lihat selalu setia, jadi main 2 selalu setia seperti itu. Loh, apakah dimungkinkan? Ya dimungkinkan. Karena apa? Yang kita cari adalah bagaimana kita ingin mengetahui berbagai macam jenis otomata ya. Automaton dari berbagai macam otomata yang ada. Lalu kita akan pilih yang paling optimum dari sudut akumulasi payoff. Nah, salah satu yang ini mungkin orang akan mengatakan naif ya, tetapi ini memainkan di dalam Prisoner's Dilemma yang bersangkutan malah sepakat untuk memainkan C terus atau setia terus. Nah, inilah yang akan terjadi. Nah, mungkin Anda akan berpikir, loh, itu apa untungnya ya memilih untuk S terus? Lu namanya orang baik ya. Dalam kondisi seperti ini orang yang dia udah baik atau orang yang sudah tidak memperhitungkan lagi tentang duniawi gitu ya. Ini beliau akan lebih banyak setia aja. Dikhianati ya sudah monggo aja dikhianati, tapi yang penting saya tidak mengkhianati. Bisa jadi seperti itu. Meskipun kalau kita lihat di game ini sejak T4 sampai T10 itu pemain 1 itu berkhianat, tetapi pemain 2 karena sudah sepakat untuk menggunakan selalu setia, maka akan terus menggunakan S. Nah, di sana kita bisa mengetahui payoff-nya adalah 6,1 rata-ratanya bagi pemain 1, tapi pemain 2 itu hanya 1,2. Ya. Nah, yang berikutnya ini adalah Grimm strategy atau trigger strategy. Ini kalau dalam bahasa Jawa, ini orang mengatakannya cugetan. Orang yang kalau sudah pernah sekali saja dikhianati maka seumur hidup dia tidak akan pernah lupa. Jadi bayangkan seperti ini. Kita memainkan game 1, 2, 3 ya, itu kedua pemain berkooperasi, tapi kemudian pemain 1 berpikir, kok kooperasi terus ya? Kalau saya deviasi gimana? Saya berkhianat kan saya untung besar gitu. Di game keempat, round keempat, beliau memilih K. Nah, K di sini adalah trigger strategi. Kenapa? Karena K ini kemudian membuat pemain 2, loh berarti Anda sekarang mengkhianati saya. Padahal saya memiliki pemikiran, saya memiliki value bahwa jangan pernah khianati diriku, sekali kau khianati diriku, tiada maaf bagimu. Nah, inilah yang kemudian muncul. Ini yang disebut dengan Grimm atau trigger strategy. Kemudian sampai akhir itu terus memainkan
kianat-kianat terus. Meskipun ada upaya dari pemain satu itu untuk kemudian berbaik ria dengan memainkan di game round ke-8 itu S ya, setia, tapi tetap saja ini sudah tidak didengar, tidak diperhitungkan oleh pemain 2. Sehingga pemain 2 rata-rata mendapatkan 3,6, sementara pemain 1 mendapatkan 2,2. Nah, berikutnya yang terkenal itu adalah tit for tat. Nah, ini banyak orang kemudian salah menginterpretasikan tit for tat. Banyak yang mengatakan tit for tat itu adalah automaton yang kejam. Sebenarnya tidak. Automaton yang kejam itu adalah yang game strategy tadi atau trigger strategy tadi. Tit for tat itu digunakan untuk menjaga agar orang terus bekerja sama. Bagaimana caranya? Balik lagi, kita adalah pemain 2. Jadi pemain 2 mainnya defensif, ya. Ketika 3 game pertama itu adalah sama-sama berkoordinasi atau saling-saling S, milih S. Lalu pada round keempat pemain 1 memilih K. Nah, pada saat itulah pemain 2 kemudian masih tetap memilih S. Tapi ini kemudian direspons di game kelima, bahwa game kelima pemain 2 pasti akan memilih K. Kenapa? Karena di round sebelumnya pemain 1 memilih K. Pemain 1 kemudian masih memilih K di game kelima, dan ini kemudian memastikan bahwa di game ke-6 pemain 2 itu akan memilih strategi K juga. Gitu. Nah, karena di strategi di round ke-6 pemain 1 itu sudah menunjukkan insaf, gitu ya, yang bersangkutan menyesal insaf, kemudian memilih strategi S, maka di game ke-7 atau round ke-7 yang bersangkutan atau pemain 2 itu akan memilih S. Ya. Jadi ini istilahnya adalah kalau orang menyakiti, kemudian yang bersangkutan akan menyakiti pada kondisi yang akan menyakiti balik ya dengan intensitas yang sama, kira-kira begitu. Tetapi kalau yang bersangkutan atau pemain lawan itu sudah insaf, yang bersangkutan pun juga akan insaf. Nah ini yang tit for tat. Sehingga fokus dari tit for tat itu adalah bagaimana mendorong kooperasi, bukan untuk melakukan punishment atau tadi seperti grim strategy. Grim strategy itu saya tidak bisa mengatakannya jahat, tapi kira-kira lebih kejam ya dalam mentreatment lawan. Yang terakhir yang kita ingin coba jelaskan itu tentang tat for tit. Jadi dibalik, kalau tat for tit itu siapa yang memulai kianat itu adalah pemain 2. Jadi dilakukan S lalu kemudian ngambil KK gitu. Upayanya ini sama saja sebenarnya. Jadi nantinya setelah pengkhianatan dia akan balik lagi. Ini untuk apa? Untuk menjaga agar setelah game ini, setelah round itu para pemain balik lagi untuk berkoordinasi. Nah, di sana tit for tat atau tat for tit biasanya akan menghasilkan payoff yang rata-rata payoff yang sama, dalam hal ini adalah 3,6. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah kemudian seluruh game ini yang kalau kita lihat tadi backward induction itu merupakan solusi terbaik? Belum tentu sebenarnya. Ada yang disebut dengan centipede game atau game kaki 1000. Di mana di dalam game kaki 1000 ini seringkali kita akan mengatakan bahwa untuk repeated games dengan menggunakan backward induction, kita akan memulai solusi dari belakang, ya, dari akhir permainan. Pertanyaannya, apakah dimungkinkan ini dilakukan dalam centipede game? Nah, ini yang menarik. Di dalam centipede game ini, orang sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk kemudian memilih dari akhir. Jadi katakanlah di sana kita bisa melihat pemain 1 punya pilihan L atau R. Bagi pemain 1 itu adalah kalau memilih L itu dapat 1, ya. Tapi pilihannya kemudian adalah berapa kalau yang bersangkutan masuk ke R. Kalau masuk ke R, maka masuk ke node-nya pemain 2. Pemain 2 akan memilih antara mendapatkan 2 atau masuk ke R, next berikutnya. Ketika memilih R, itu yang terjadi adalah masuk ke pemain 1 punya pilihan L atau R lagi, yaitu adalah risikonya adalah yang satu mendapatkan 3 atau masuk ke R. Ya, kalau itu ke R, masuk ke stage terakhir, yaitu adalah pemain 2 akan memilih antara 4 dengan 3 itu. Ya. Nah, padahal logikanya
game ini harusnya bisa diselesaikan melalui game terakhir dengan menggunakan backward induction, yaitu adalah di 24 dan 33. Tapi pertanyaannya sebenarnya, game itu tidak akan pernah terjamah sama sekali. Mengapa? Karena bagi pemain satu misalkan, itu tidak akan memilih R. Di awal sendiri, pemain satu itu tidak akan memilih R. Karena dia pasti akan memilih L. Begitu memilih L, tidak mungkin pemain 2 untuk milih. Ya. Nah, bagi pemain 2 pun, itu akan lebih memilih L daripada R. Kenapa? Karena pasti dapat 2, sementara kalau dia mendapatkan R, itu ada kemungkinannya dia hanya mendapat 1 nanti. Jadi kalau node 2 itu sampai di sana, itu pemain 2 juga akan memilih L lagi. Akhirnya yang node terakhir, itu tidak akan pernah terjamah atau tidak akan pernah sampai ke sana. Itulah disebut dengan centipede game yang menunjukkan bahwa backward induction pada titik tertentu sebenarnya tidak bisa digunakan sebagai otomaton. Nah, apa aplikasi dari repeated games? Sebenarnya banyak. Karena di dalam aplikasi repeated games kita mengenal apa yang disebut dengan reputasi. Jadi kalau Anda berkait hubungan dengan bank itu memberikan pinjaman atau tidak, atau nasabah kredit bayar utang atau tidak. Nah, bank itu sebenarnya juga memiliki mencatat reputasi Anda. Jadi seberapa taat Anda membayar hutang, berapa taat Anda membayar kartu kredit dan lain sebagainya. Biasanya di situ ada skor bagi setiap nasabah. Nah, juga interaksi antara produsen dengan pemasok. Jika kualitas input yang diberikan oleh pemasok pada suatu ketika di bawah standar, ya, ini produsen akan menghentikan kerjasamanya. Nah, ini balik lagi, ini reputasi, ini hal yang repeated. Ataupun juga di situ saya tunjukkan ada gambarnya Wellington dan Napoleon. Perang di Waterloo itu sebenarnya bukan perang mereka yang pertama. Itu adalah perang mereka yang kesekian kali sebenarnya. Dan waktu itu ada yang kata-kata yang sangat terkenal dari Wellington. Beliau mengatakan, oh kalau Napoleon perang dengan cara lama seperti itu, maka saya pun akan menggunakan taktik yang lama juga. Nah, ini yang terjadi. Dan kemenangan diraih oleh Wellington ketika itu. Demikian Bapak Ibu, kaitannya dengan materi terkait dengan finitely repeated games. Semoga ini bermanfaat, dan di video berikutnya kita akan berdiskusi terkait dengan infinitely repeated games dan juga bagaimana pemodelan kasus penyaluran kredit produktif di bank-bank BPD.